Apa? Nggak usah pakai mic, jadi suaranya ngomong. Oh, Dating. Nah, gitu aja. Izin Pak. Ya. Ntar dimatikan dulu, dimatikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada media, kawan-kawan media cetak dan elektronik termasuk online. Hari ini kami baru deklarasi Partai Usaha Kecil Menengah, disingkat Partai UKM, sebuah partai baru di era modern di tengah pandemi dengan keterbatasan. Kita membangun partai ini. Kita memiliki visi mewujudkan Indonesia bahagia untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan kita memiliki basis politik para pelaku UKM, koperasi, termasuk pedagang-pedagang pasar kaki lima, dan komunitas media, komunitas perempuan, komunitas disabilitas, dan perempuan. Nah, selanjutnya akan saya perkenalkan ketua umum saya yang tadi sudah melakukan pidato politiknya, dan insya Allah ke depan kita akan lolos verifikasi, mengikuti tahap verifikasi HAM, verifikasi KPU, dan doanya Pak Yai tadi lolos PT Parliamentary Threshold. Amin. Monggo kepada ketua umum untuk bisa menyampaikan kepada media. Ya. Buka ya biar dengar suaranya. Terima kasih. Agak sedikit Pak. Syukur alhamdulillah baru kita ini mengumumkan tingkat nasional Partai UKM ini seluruh Republik Indonesia melakukan rapat pada hari ini ya kasihnya, bahwa Partai UKM hampir sudah 32 provinsi. Kabupaten, syukur alhamdulillah kita lihat bahwa Jawa Barat kemarin dia salurkan bantuan sebelum buka puasa bagi-bagi itu, supaya bahwa Partai UKM ini kan harus kondisi sekarang melejit sampai di pelosok pedesaan, dan saya lihat bahwa terbukti Partai UKM ini anggota partainya sangat luar biasa, pelaku UKM semua termasuk pedagang kaki lima, tukang ojek, tenaga kerja. Kedua juga kita nanti bahwa Partai UKM itu memberikan saran terhadap pemerintah bahwa bagaimana Partai UKM ini memberikan masukan terhadap pemerintah bahwa pelaku UKM yang ada di Indonesia itu perlu diberikan identitas dari masing-masing provinsi atau masing-masing bupati dan kota, supaya dia bisa betul-betul memperhatikan pelaku UKM yang ada, bahwa Republik Indonesia ini yang paling banyak itu pelaku UKM yang ada di Indonesia itu hampir 60 juta. Kalau ini menjadi sejahtera 90%, bahwa insya Allah rakyat Republik Indonesia sejahtera dan negara kita kuat dalam orientasi bisnis. Nah, itulah tujuannya bahwa Partai UKM ini betul-betul dari bawah sampai ke atas. Ya kan, jadi marilah kita bahwa baik orang kaya maupun pemerintah yang ada di Indonesia ini mempunyai kelebihan uang, marilah kita menjadikan anak angkat terhadap pelaku-pelaku UKM yang ada. Karena pelaku UKM yang ada itu bukan untuk sektor untuk memperkaya diri sendiri, tetapi untuk membangun dirinya untuk kehidupannya akan datang. Jadi saya minta seluruh anggota partai, apabila kita sudah bergabung yang ada nanti Partai UKM, saya minta kepada seluruh partai UKM bahwa kurangi berpolitik, tingkatkan pemahaman politik, tekuni usahanya untuk melanjutkan kehidupan keluarga masing-masing. Insya Allah itulah tadi penyampaian saya dalam rangka tentang menyangkut masalah UKM. Mudah-mudahan partai UKM kita ini lolos klasifikasi dari KPU, dan kedua kita bantu serta tergantung dari medianya untuk mempromosikan bahwa partai kita ini sangat luar biasa, bukan dari atas tapi kita dari bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan tercapai kita punya tujuan, bagaimana mampu kita mesejahterakan masyarakat pelaku UKM yang ada di Indonesia. Saya minta juga kepada ketua partai yang ada di Indonesia, berdirinya partai UKM jangan dijadikan tandingan tidak sehat, tapi dijadikan partner untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Republik Indonesia. Terima kasih. Apakah udah ini ke berapa provinsi udah terbentuk Pak? Ya, itu tadi saya sudah bilang bahwa sudah menjurus 32 provinsi yang ada di Indonesia. Pak, misi ke depan di mana, Bang? Ya, justru itu tadi saya bilang mengatakan bahwa misi ke depan kita ini betul-betul memberikan motivator terhadap pengusaha kecil yang ada, supaya partai kita ini bisa dilirik oleh partai-partai yang lain, partai-partai juga yang mendukung bagi kita punya program, mendukung kita punya, kan kita ini partai motivator memberikan semangat pada UKM yang ada.
Iya kan? Jadi bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana usahanya bisa lanjut untuk ke depan. Karena kita terus terang membangun desa menata kota. Ya, jadi itu tujuannya kita. Pak, Targetnya 2024. Insya Allah bahwa kita ini bisa mencapai hampir 30% ya, target ya. Targetnya 15 juta. Minimal 10 juta, sebenarnya 10 juta, 2 digit. Pak, artinya ini kan UKM menengah ke bawah, Pak. Iya. Khusus di wilayah Jawa Barat. Ya. Program apa sih, Pak, untuk kedepannya nih? Ya itu tadi bahwa kita ini motivator memperdayakan UKM yang ada. Kita mungkin ada seminar-seminar, kita juga lagi bentuk salah satu ya lagi kader-kader untuk pengusaha. Nah, kemungkinan ada nanti kita punya grup membentuk produksi UKM yang ada, karena kita terus terang cintai produksi dalam negeri 9 ya kan, satu produksi dari luar negeri, 9 produksi kita yang dicintai oleh rakyat Republik Indonesia. Untuk di Jawa Barat sendiri, apakah ada koperasi, Pak? Saya rasa bahwa Jawa Barat ini kan sudah berdialog pelaku UKM yang ada dan koperasi. Makanya itu tadi saya minta bahwa seluruh masjid yang sudah mempunyai kelebihan uang, marilah kita bentuk koperasi syariah supaya bisa pelaku UKM bisa meminjam kepada masjid-masjid yang ada untuk bagi hasil. Nah, ini yang harus kita tunjukkan untuk partai UKM yang ada. Harapannya, Pak, untuk kedepannya, Pak? Insya Allah bahwa harapan kita ini bahwa bagaimana rakyat kita ini melihat partai bahwa partai UKM betul-betul sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Apakah udah dari Kementerian? Saya rasa prosesnya untuk Kementerian Koperasi itu karena dia memang bidangnya dari UKM, maka kita ini membantu negara seiring dengan pemerintah bagaimana supaya kita betul-betul jangan dilihat sebelah mata saja, harus betul-betul fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku UKM yang ada di Indonesia. Dan juga program Jokowi memang sudah ini bantuan kepada UKM seluruh Indonesia 174 miliar. Coba bayangkan gitu, sangat luar biasa. Triliun ya. Triliun kan. Jadi saya rasa bahwa Bapak Presiden kita ini sangat luar biasa memperhatikan pelaku UKM yang ada selama pandemi ini. Terima kasih. untuk kedua Dewan Pakar, sejauh ini persiapan untuk kedua Dewan Pakar untuk ke depan strategik perpolitikan bagaimana, Pak? Ya, yang sudah dibicarakan oleh Ketua Umum lebih kurangnya di situ. Mendukung lah ya. Ya, nanti berlanjutkan nanti. Spesifiknya bagaimana strategi Bapak ke depannya untuk mengarahkan partai UKM ini, Pak? Insya Allah kalau diizinkan Allah SWT, kita adakan kebersamaan untuk membangkitkan UKM, usaha kecil menengah yang ada. Nah, dengan itu Ketua telah berbicara masalah 170 triliun itu yang 185 triliun itu yang dibicarakan. Didorong lah. Oke ya, cukup ya. Cukup itu aja. Terima kasih teman-teman media. Mohon maaf, kita telepon bisa dihubungi nanti. Ya boleh. Oleh nomornya 081 082